Hingga bulan Juni 2025, Israel sudah melancarkan serangan ke 5 negara, Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran. Setelah Iran menyerang balik Israel dengan misil-misil balistiknya, Amerika Serikat pun kini terlibat dalam perang Israel-Iran. Pada 8 Juni 2025 lalu, Menteri Intelijen Iran, Esmail Khatib, mengklaim memiliki dokumen-dokumen rahasia dan sensitif terkait program nuklir Israel dan keterkaitan Amerika serta negara-negara barat lain dalam pengembangan fasilitasnya. Pada 13 Juni 2025, PM Netanyahu pun membalasnya dengan melancarkan serangan preemptif dengan sandi Operation Rising Lion. Misil-misil Israel dan sejumlah drone-nya menyasar gedung-gedung permukiman di Tehran dan beberapa fasilitas nuklir Iran. Setelah aksi Israel dikecam oleh berbagai pemimpin dunia, Perdana Menteri Israel Netanyahu memberi alasan. Israel menyerang Iran untuk mencegah Holocaust terjadi di Israel akibat serangan nuklir. Netanyahu alpah bahwa apa yang negerinya lakukan terhadap warga Gaza sejak Oktober 2023 sudah tergolong Holocaust. Bahkan Menteri Warisan Budaya Israel Amiel Eliyahu pernah menyatakan penggunaan bom nuklir jadi opsi untuk menghancurkan Gaza, yang kemudian berbuah skors dari Netanyahu berupa tak dilibatkannya Eliyahu dalam rapat-rapat kabinet lagi. Pernyataan Eliyahu memperkuat dugaan seolah Israel memiliki senjata nuklir. Meski selama ini Israel tak pernah mengonfirmasi secara resmi dan tak pernah pula menyanggah mereka memiliki senjata nuklir, banyak pihak meyakini Israel punya senjata nuklir yang disembunyikan. Senjata nuklir sudah jadi ambisi PM Israel pertama, David Ben-Gurion, saat Perang Arab-Israel 1948 masih membara. Pada 1953, Komisi Energi Atom Israel (IAEC) mulai menjalin kerjasama dengan Prancis, mulai dari kerjasama penelitian hingga pembangunan reaktor riset nuklir Sorek di Paltmachim dan Dimona di Negev. Namun, Presiden Prancis Charles de Gaulle yang khawatir kemudian memberikan syarat untuk memberi suplai uranium yang dibutuhkan reaktor Israel. Yang pertama, Israel tidak lagi merahasiakan proyek reaktor Dimona dan menyatakan reaktornya untuk tujuan damai. Kedua, Prancis menuntut reaktor Dimona membuka diri untuk pemeriksaan oleh IAEA. Kekhawatiran tentang program nuklir Israel juga sempat diutarakan Presiden Amerika John F. Kennedy pada 1963. Terlebih, para pengawas IAEA dan Atomic Energy Commission hanya diperbolehkan menengok fasilitas reaktor Dimona secara terbatas. Ironisnya, 2 tahun pasca kematian Presiden Kennedy, terjadi Apollo Numek Affair. Ratusan kilogram suplai uranium Amerika dicuri dan kemudian dibawa ke Israel. Menurut laporan CIA, Israel sangat mungkin untuk memulai produksi senjata nuklirnya seiring terjadinya Perang 6 Hari. Kemudian, menurut jurnalis investigasi Seymour Hersh, PM Levi Eshkol memerintahkan Kepala Riset dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Israel, Brigjen Yitzhak Yaakov, untuk menyiapkan 2 senjata nuklir di reaktor Dimona, meski batal karena kekurangan suplai plutonium. Dugaan berikutnya muncul dari percobaan bom nuklir Israel di perairan Kepulauan Prince Edward pada 22 September 1979. Kala itu, satelit Vela Hotel milik Amerika mendeteksi adanya 2 kilatan cahaya yang hanya bisa dihasilkan dari energi nuklir. Namun, Presiden AS Jimmy Carter enggan untuk langsung menuduh karena akan mengganggu kelanggengan persetujuan Camp David 1978 yang dimediasinya. Misteri tentang fasilitas Dimona juga sempat diungkap whistleblower yang juga mantan insinyur nuklirnya John Grossman alias Mordecai Vanunu. Kepada media Inggris Sunday Times, Vanunu mengungkapkan program senjata nuklir Israel di fasilitas nuklir Dimona. Akibatnya, Vanunu pun diculik oleh agen-agen intelijen Mossad di Roma, Italia pada 30 September 1986. Setelah diinterogasi dengan penyiksaan, Vanunu divonis 18 tahun hukuman bui dan setelah bebas tak boleh meninggalkan Israel.